Sei lá pelo cabelo. Se for, qual o problema? Tá problema? Já viu? Oke, perkenalkan nama saya Oktonius Jevanya Simanung Khalid. Halo, saya Kenjan Brian. Halo, saya Kenneth Lionggol. Halo, saya Esrak Sekaran. Halo, saya Nadia Sikana. Oke, jadi kalau menurut saya kondisi kerukunan di Indonesia masih biasa aja, dan kalau kondisi kerukunan agama saya dan agama lain, ya kalau bisa jujur udah lebih baik lah daripada tahun-tahun sebelumnya. Oke, untuk dari saya mungkin kalau kerukunan antar agama di Indonesia ya so-so ya, tidak bagus sebagaimana, tidak jelek sebagaimana gitu. Ya oke lah di tengah-tengah. Kalau untuk agama Konghucu sendiri mungkin ya lebih lebih acceptable ya untuk sekarang ya, terutama eksistensi agama Konghucu ya ada di Indonesia sendiri. Kalau menurut saya kerukunan umat beragama di Indonesia masih kurang bagus, apalagi adanya orang-orang yang belum bisa mentoleransi dengan agama lain. Dan menurut saya kalau agama Buddha itu masih bisa rukun dengan agama lain, tapi tidak tahu dengan agama yang lainnya. Oke, jadi kalau menurut saya juga sama ya. Jadi kondisi hubungan antar umat beragama di Indonesia itu masih benar-benar kurang ya. Bagaimana dengan agama saya sendiri? Kalau agama saya kan agama minoritas kan. Mungkin untuk agama minoritas seperti saya itu masih beberapa agama masih menerima lah agama saya dengan apa adanya gitu. Oke, kalau menurut saya sendiri, kalau di Indonesia mungkin tergantung daerah. Ada daerah yang toleransinya bisa, ya, ada daerah yang kurang juga. Nah, kalau dari agama saya sendiri, agama Islam mungkin agak kurang untuk kerukunannya dengan agama yang lain. Kalau di agama Kristen itu kerukunan antar umat beragama yang pasti, jadi masing-masing umatnya harus punya toleransi lah terhadap setiap agama-agama yang lain, ya harus saling menghargai dan saling mengasihi. Oke, saya percaya agama apapun itu selalu menganjurkan kerukunan antar agama ya, tidak terkecuali oleh agama saya sendiri. Kalau di agama Buddha itu tidak diajarkan ada agama yang paling benar, dan bahwa semua agama itu ada benarnya, dan hanya diajarkan untuk saling menghargai satu sama lain. Oke, kalau di agama Hindu juga sama ya. Jadi setiap agama itu dalam ajaran Hindu itu harus kita hargai, diajarin begitu. Jadi kita harus mentoleransi sesama dengan agama lain dengan agama kita sendiri gitu. Oke, kalau di agama Islam itu ada dituliskan di ayat Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Jadi untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi diajarkan seperti itu. Oke, jadi kalau dalam agama Kristen ya, peran dari agama Kristen untuk mempertahankan kerukunan, ya saling memperingatkan lah terhadap sesama betapa pentingnya untuk menghargai, mentoleransi umat-umat beragama yang lain. Oke, mungkin kalau dari saya, kita bisa lihat sendiri ya kalau ada rapat ke Istana Negara ya, itu sudah mulai diundang pendeta-pendeta atau sangha-sangha ya yang dari agama Konghucu itu mulai diundang ke Istana Negara sebagai pemuka agama. Berarti itu ada tanda bahwasannya Konghucu itu berarti sudah diakui gitu. Jadi ada tanda-tanda bahwasanya ada kerukunan terjadi di sana. Jadi itu mungkin sedikit peran dari Konghucu juga. Gitu. Kalau dari agama Buddha sudah diajarkan sejak kecil bahwa kita harus saling membantu agama lain, bukan agama lain, maksudnya membantu orang walaupun kita memiliki agama yang berbeda. Jadi menurut saya sudah bagus ajarannya. Oke, jadi kalau dari agama Hindu sendiri ya, sebagai contoh mungkin bisa saya berikan, misalnya ada acara Natal gitu pun, ataupun acara Ramadan gitu. Jadi beberapa umat India, khususnya yang beragama Hindu tuh turut berpartisipasi gitu. Jadi misalnya mereka buat acara seperti dance atau acara bernyanyi gitu. Jadi menurut saya dari acara-acara tersebut dapat terjalin yang namanya kerukunan antar umat beragama. Oke, kalau menurut saya di agama Islam juga ada diajarkan ya untuk mempertahankan kerukunan. Nah, jadi semua umat itu dianggap semua ciptaan Tuhan, ya. Nah, jadi tidak boleh dibedakan
berdasarkan agamanya gitu, harus saling membantu. Kalau misalnya dari skala 10 sampai 100 untuk sekarang saya bisa bilang mungkin 75, yaitu alasannya karena di berita-berita masih ada beberapa kejadian yang merugikan suatu umat tertentu. Oke, cukup. Oke, mungkin dari 10 sampai 100 70 ya bisa ya. Masih ada beberapa masalah-masalah yang terjadi antar agama ya. Kita bisa lihat sendiri dari berita-berita. Kalau dari saya, menurut saya dari skala 10 sampai 100 cuma 65. Karena menurut saya masih ada banyak berita tentang perselisihan antara agama tertentu dengan agama yang lain. Oke, jadi kalau dari saya pribadi, dari skala 10 sampai 100 itu mungkin saya kasih 70 ya. Alasannya masih sama seperti tadi, karena kita sering ya melihat berita-berita mengenai permasalahan agama lain dengan agama yang lain juga gitu. Oke, kalau menurut saya dari 10 sampai 100 berdasarkan di daerah saya ya, saya mungkin sekitar 70. Karena saya juga di lingkungan yang agama saya itu minoritas di sekolah saya, tapi saya masih diterima gitu. Nah, jadi mungkin sekitar 70. Oke, jadi kalau menurut saya ya kita sebagai pribadi harus masing-masing menghargai lah. Jadi kalau misalnya agama lain ada kegiatan tertentu atau sedang ibadah, kita juga harus bisa lebih memberikan toleransi lah. Kita nggak berusaha sebaik mungkin. Kalau misalnya kita bisa bantu, ya kita bantu. Kalau nggak bisa, setidaknya jangan menyusahkan. Oke, hampir sama ya kira-kira ya. Jadi kita harus menghargai lah. Kalau misalnya agama lain ada melakukan sesuatu gitu ya, atau mungkin kita sebagai pribadi kita ada teman lain yang beragama lain seperti kita sekarang ini, ya kita saling menghargai seperti itu. Kalau menurut saya seharusnya kita saling menjaga satu sama lain walaupun kita memiliki agama yang berbeda. Terus apabila ada aktivitas agama tertentu, kita bisa mentoleransi aktivitas tersebut. Oke, alasan saya sama juga dengan teman-teman lain. Jadi kita tuh harus menerapkan yang namanya toleransi, serta kita harus menghormati itu adat istiadat yang diajarkan di agama lain juga gitu. Oke, kalau menurut saya sama seperti yang nomor 2 tadi, untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi nggak usah ikut campur agama orang lain. Cukup kita pedulikan agama kita aja dan kita toleransi agama yang lain. Tanya mati ya. Catain. Oke, jadi kalau di dalam agama saya, di kelas. Oke, jadi kalau misalnya di agama saya, tadi pertanyaan apa? Saling mengingatkan lagi lah buat betapa pentingnya untuk kita sebagai coba ulangi apa pertanyaannya? Nah, aku lupa. Boleh nggak ganti orangnya? Dalam agama